Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Selamat datang di acara Bincang Santai bersama mahasiswa. Sudah alumni ya. Baru aja sudah lulus dari Pokjar Hong Kong. Baik, acara kita tema hari ini adalah mahasiswa luar negeri dengan IPK sangat memuaskan. Hari ini kita menghadirkan Mbak Nuni Hoirul Nikmah, Mbak Nuni Hoirul Nikmah SIKOM, Sarjana Ilmu Komunikasi, Mbak Nur Hidayah SAB, Sarjana Administrasi Bisnis, dan Mbak Ainul Hidayah SS, Sarjana Sastra. Baik, langsung aja karena ini acaranya adalah bincang santai ya. Langsung aja kita ke pembukaan dengan sambutan dari Kepala PPMLN Universitas Terbuka yang akan diwakili oleh Bapak Faisal Madya yang sudah hadir bersama kita saat ini. Kepada Pak Faisal Madya, kami persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Rati dan teman-teman yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas berkah, rahmat, dan perkenannya kita bisa berkumpul di sini dalam acara atau kegiatan bincang santai bersama mahasiswa luar negeri dengan tema mahasiswa luar negeri dengan IPK sangat memuaskan. Sebenarnya atau merusak euforia teman-teman yang baru saja selesai di wisuda tadi ya. Cuman karena ini akademis dan ini merupakan dari bagian sharing pengalaman sebelum teman-teman lepas dari UT gitu ya, lepas dari layanan mahasiswa luar negeri ya, mungkin ada sedikit berbagi sharing teman-teman untuk teman-teman yang lain. Oke, dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan 3 hal aja. Yang pertama, saya mengucapkan selamat kepada mahasiswa yang selesai di wisuda tadi pagi, dan kepada teman-teman yang belum lulus untuk segera menyelesaikan kuliahnya agar segera diwisuda seperti teman-temannya yang duluan wisuda hari ini. Kemudian yang kedua, saya khusus dalam acara ini mengucapkan selamat juga kepada narasumber, yaitu Mbak Ainul Hidayah Sarjana Sastra, kemudian Nur Hidayah Sarjana Administrasi Bisnis, dan Mbak Nuni Hoirul Nikmah Sarjana Ilmu Komunikasi. Oke, kelulusan teman-teman bukan hanya menambah 2 suku kata di belakang nama saudara-saudara. Seperti yang saya tadi sebutkan, untuk Ainul Hidayah ada 2 suku kata Sarjana Sastra, kemudian Mbak Nur Hidayah ada Sarjana Administrasi Bisnis, kemudian Mbak Nuni menjadi Sarjana Ilmu Komunikasi. Nah, 2 suku kata itu terkandung tanggung jawab moral dan etika sebagai sarjana, di mana akhirnya melahirkan etika seperti yang sudah disebutkan oleh Pak Yaya Sutarya kemarin dalam seminar pendidikan. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, karena Mbak sudah lulus, mungkin Mbak bisa memberikan sharing pengalaman agar teman-teman yang belum lulus segera lulus, dan mudah-mudahan juga teman-teman yang masih belum tertarik untuk ikut UT atau untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi juga terpacu untuk meningkatkan pendidikannya. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan selamat dan semoga bincang santai ini tidak mengganggu euforia teman-teman merayakan wisudanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Mbak. Terima kasih, Pak Faisal. Baik. Suara saya terdengar?
Belum ya? Oh sudah. Oke. Baik, kita lanjutkan ya. Sebelumnya terima kasih banyak atas sambutan dari Pak Faisal kepada kita semua di sini. Sebelumnya saya mohon maaf, saya belum memperkenalkan diri. Nama saya Rati Lestari. Saat ini saya menjabat sebagai Ketua IKUT Luar Negeri. Jadi Mbak Ainul Hidayah, Mbak Nur Hidayah, sama Mbak Nunik dan teman-teman yang lain di wisuda tadi pagi itu sudah join dengan IKUT Luar Negeri. Kepada Mbak Ainul, Mbak Nur, dan Mbak Nunik, kami ucapkan selamat sekali lagi bahwa sudah di wisuda hari ini. Baik, sekarang kita lanjut aja, karena ini bincang santai modenya, kita langsung ke narasumbernya kali ya. Nunik, Mbak Ainul sama Mbak Nur sudah siap ya? Kita namanya bincang santai, kita tanya-tanya aja kali ya. Oke, dan mulai dari mana dulu nih? Dari Mbak Nur atau Mbak Nunik atau Mbak Ainul yang sudah siap? Sesi pertama ini adalah acara perkenalan. Mungkin nanti bisa diperkenalkan namanya, NIM, prodi, asal daerah. Mungkin silakan Mbak Nur Hidayah mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Hidayah. Nyebutin NIM juga ya? Oh boleh, masih ingat kan ya? NIM-nya 0303538854. Saya jurusan administrasi bisnis. Asalnya dari Bogor. Dari mana? Bogor. Oh Bogor. Bogor, wah. Tetangganya Pak Faisal. Tetangga saya, Mbak. Saya juga dari Bogor. Bapak juga dari Bogor? Iya, sekarang masih dari Bogor. Oh. Ntar kalau pulang telepon saya ya. Boleh Pak, nanti ya. Kita ketemuan. Iya, boleh. Oke, kita lanjut Mbak Nur Hidayah. Ya. Boleh? Ya, kenapa? Boleh cerita sedikit kapan mulai menjejakkan kaki di Hongkong, tahun berapa? Oh, datang saya masuk kalau datang ke Hongkongnya tahun 2015. Kalau untuk gabung ke UT-nya mulai dari 2017 dan selesai di tahun 2021 kemarin. Oh. Halo, suara kami bisa terdengar? Oh, bisa. Oke, ya. Halo? Oh. Mohon maaf teman-teman, Mbak Ratinya ke ini terpental. Masih pada stay di sini ya? Iya, Pak. Baik Mbak Nur Hidayah, mungkin sebelum Mbak Rati masuk lagi bisa dilanjut Mbak ceritanya Mbak. Tadi saya masih asal dari Bogor ya. Terus mulai kapan Mbak menjejakkan kaki di Hong Kong? Oh, saya datang ke Hong Kong mulai dari tahun 2015 ya Pak. Jadi sudah 2015. 7 tahun ya. Oke, kalau yang Mbak itu, Mbak siapa? Mbak Ainul Hidayah dan Mbak Nunik. Itu tahun berapa Mbak?
Saya tahun 2016. 2016, nggak beda jauh ya. Iya. Kalau Mbak Nunik? Ya, saya yang agak lama, jadi mulai tahun 2010 udah di Hong Kong. Oh, 2010. Itu udah Iya. ganti nama ya, Mbak ya? Maksudnya ganti nama gimana, Pak? Mbak Nunik Chu jadinya ya. Oh, Biasa soalnya kalau itu Hong Kong. enggak, itu kan ini Pak. Apa maksudnya Biasanya ya? dia Sebenarnya itu kan internasional singkatan nama saya kan Koirul pakai Oh, CHOIRO kayak gitu. I see. Oke. Terus Tapi biar asli gaul keren aja loh. sih, Pak, ya. Itu. Iya, Biar asli jadi keren. kayak orang Itu kan Hong kalau Kong. biasanya kalau di Hong Kong itu kan ada nickname, ada international name, ada local name-nya ya gitu ya. Itu keren Jadi banget itu kalau nickname aja deh gitu. Jadi di mana-mana mau di keren sosial kalau menurut media, aku. mau di Zoom ya itu CHO itu. Sip, Kayak keren gitu kalau menurut aja. aku. Oke, berarti yang senior ini Mbak Nunik ya. Mbak Nunik itu tahun 2010. Kemudian Mbak Ainur Hidayah itu dari tahun 2015 dan Mbak Nur Hidayah itu 2017 ya. Oke. Mungkin pertanyaan selanjutnya, udah join lagi Mbak Ratinya belum? Sudah ya? sepertinya sudah ya. Yeah. Maaf ya, tadi ada kendala teknis. Tadi kita belum memperkenalkan untuk Mbak Nunik dan Mbak Ainul Hidayah. Boleh Mbak Nunik? Oke, nama saya udah kenal kan ya, Nunik Cho. Tadi udah disebut berkali-kali. Ya, jadi saya di Hong Kong itu mulai tahun 2010, kemudian masuk UT-nya tahun 2018.1 kalau itunya. Jadi pas lulusnya itu tahun 2021.2 itu. Nah, terus saya berasal dari Jawa Timur, Tulungagung. Begitu. Kalau NIM-nya kayaknya nggak usah ya. Udah alumni. Nggak apa-apa. Oke, kalau Mbak Ainul Hidayah. Ya, Ainul dulu. Silakan. Baik, terima kasih kepada Ibu Rati atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat semua penonton. Kalau di Hong Kong ini udah agak sore, mau sore. Terus saya juga ingin menyapa kedua orang tua saya dulu yang mungkin menonton siaran ini, mungkin ada di Zoom ini, ataupun nanti juga menonton di siaran ulang. Terima kasih Bapak dan Ibu atas doanya. Buat adik-adik saya juga terima kasih, buat keluarga saya juga terima kasih banyak. Dan mohon izin perkenalkan, nama saya Ainul Hidayah, nama panggilan Ainul atau biasa juga dipanggil Ai. Saya dari Jember, Jawa Timur. Dan sekarang ada di Hong Kong. Saya di sini dari 2016 sampai saat ini. NIM 0304200457. Oke. Program studi yang saya ambil sastra Inggris dan sudah itu. Baik, kalau untuk saat ini kan domisili di Hong Kong itu menekuni bidang apa sebagai pekerjaan Mbak Ainul? Saya seperti teman-teman yang lain sebagai pekerja migran Indonesia, saya sebagai babysitter di sini. Mbak Nur Hidayah sama Mbak Nuni juga sama? Sama, saya babysitter juga, ngurus 3 anak. Masya Allah. Sama, iya. Kita semuanya sama, pekerja migran di sektor rumah tangga. Jadi seperti itu, Bu. Betul. Sip. Apa yang menjadi motivasi Mbak Nuni nih? Mbak Nuni dulu, motivasi Mbak Nuni menjadi pekerja migran di Hong Kong. Kalau motivasinya sebagai pekerja migran, itu pasti soal ekonomi keluarga gitu. Apalagi saya juga seorang single parent. Jadi saya punya putri yang dia sudah kelas 1 SMK sekarang, baru masuk SMK. Jadi tentunya membutuhkan biaya yang banyak, makanya saya harus nyari nafkah. Saya harus bekerja dan satu-satunya yang bisa dituju itu menjadi PMI di Hong Kong. Nah, kebetulan dulu saya punya cita-cita banget buat kuliah, tapi
karena kendala ekonomi gitu. Akhirnya ya itu nggak bisa kan. Nah, setelah 14 tahun saya meninggalkan bangku SMA, kemudian ternyata di Hong Kong ini ada kesempatan untuk bisa kuliah. Saya menemukan universitas terbuka dan bersyukur banget bisa kuliah lewat jalur daring atau lewat internet seperti itu. Ini Luar biasa. sudah kelihatan sekali ya Pak ya bahwa Ya, Mbak Doni ini- sebagai sarjana SIKOM udah kelihatan Iya, pede sekali untuk ngobrol. komunikasinya. Luar biasa. Kalau menurut saya ada tiga tanda pahlawan yang harus disematkan. Pertama, pahlawan devisa. Terus yang kedua, pahlawan keluarga, Mbak. Wah, ini luar biasa pahlawan keluarga. Dan yang ketiga, pahlawan pendidikan. Mbak bisa jadi pionir. Pada akhirnya, kalau Mbak bisa lulus S2, Mbak, ngambil S2, kemudian Mbak daftar jadi dosen di sini. Itu nggak menutup kemungkinan. Ada teman saya dari Singapura, namanya Dias Hastuti. Itu sama pekerja migran. Kalau ini deh, cari info di Pokjarnya Singapura. Sekarang beliau jadi dosen UT. Kita tarik sebagai tutor UT, dan dia juga kalau nggak salah sudah jadi tinggal di Singapura ya. Tapi yang jelas dari pekerja migran, dan dia sekarang jadi tutornya UT. Itu luar biasa. Tiap semester itu mengajar di UT. Gitu. Jadi kalau misalkan Mbak yang sudah lulus S1 sekarang, kalau masih ada cita-cita untuk ngambil S2, kemudian jadi dosen, ambil Mbak. Nanti kita Mbak ngelamar ke sini aja, jadi tutor UT. Gitu. Keren Itu dong, jadi ada sangat 3. menginspirasi itu sebenarnya. Iya, itu ada di Singapura, dan saya masih sampai sekarang beliau masih jadi tutor UT. Dia di Batam, ditarik di Pokjar Batam. Gitu. Jadi pahlawan devisa, pahlawan keluarga, pahlawan pendidikan, luar biasa kalau menurut saya. Gitu. Ya, lanjut Mbak Ranti. Baik, kita ke Mbak Nur Hidayah ya. Mbak Nur Hidayah, silakan bisa ceritakan motivasi berangkat ke Hong Kong seperti apa? Motivasinya sama ya, kayak pekerja migran lainnya, karena kebutuhan ekonomi, untuk membantu keluarga, keuangan keluarga, dan bisa untuk bisa memenuhi kebutuhan lah untuk keluarga. Baik. Kalau Mbak Hainur Hidayah gimana? Kalau saya kurang lebih sama sih dengan Kak Nuni dan juga Kak Nur Hidayah. Sebenarnya juga sebelum pergi ke sini itu pengen banget setelah SMA itu kuliah gitu, sebagaimana anak-anak orang berada lainnya. Tapi waktu itu terkendala oleh dana, karena saya anak pertama dan adik-adik saya banyak, 3 orang gitu kan, alhamdulillah. Terus jadi waktu itu tuh saya sebenarnya sudah pengen banget kuliah gitu kan. Terus sama orang tua itu, kamu emang pengen kamu kuliah sendiri, terus adik-adikku nanti lulusannya cuman SD gitu, maksudnya biaya untuk saya saja gitu kan. Terus begitulah saya, oh iya berarti aku harus membantu kedua orang tua saya dan juga adik-adik saya gitu. Terus sempat kepikiran ke negara tetangga juga pengen, tapi kok kayaknya di Hong Kong aja deh gitu kan, di Hong Kong lebih bebas kayaknya. Terus itulah saya terus pergi ke sini, terus masuk ke UT ini. Ya, kalau udah takdirnya jadi sarjana, apapun yang terjadi tetap sarjana ya Mbak ya. Masya Allah, Luar itu biasa. benar banget Bapak. Itu Luar ucapan biasa. ibu saya sama seperti ucapan Bapak Faisal ini, Masya Allah. Benar. Iya. Ya. Saya merinding dengarnya. Iya, lanjut Mbak. Oke, ya sekarang kita langsung masuk ke sesi pengalaman waktu masuk universitas terbuka tuh seperti apa sih gitu. Mbak Nuni boleh cerita dari mana dapat info, terus tadi kan sudah sejak kapan terdaftar jadi mahasiswa UT, lalu coba ceritakan pengalamannya pertama kali masuk UT, coba Mbak Nuni, silakan. Saya pertama kali masuk UT itu agak ini ya, excited pastinya iya, pasti grogi dan segala macam. Setelah sekian belas tahun saya tidak lagi bergelut di bidang pendidikan akademik kan seperti itu. Tapi semangat saya itu luar biasa. Kebetulan pada waktu itu tahun 2017
saya tiba-tiba punya niat ingin lebih meningkatkan kualitas diri gitu. Mumpung ada di Hong Kong, mumpung bisa nyari dana, bisa bisa memanage waktu juga. Saya cari-cari informasi di internet. Sebenarnya saya awalnya tidak berniat untuk kuliah, cuma ingin menambah keterampilan atau apa lewat kursus gitu kan. Kalau di Hong Kong itu banyak sebenarnya. Tapi ternyata saya diarahkan, entah siapa yang mengarahkan ya, tidak ada yang memberikan informasi ke saya, tapi saya nyari-nyari kursus atau apa gitu. Tiba-tiba saya menemukan UT, Pokja Hong Kong. Saya langsung cari terus informasinya, saya hubungi salah satu pengurus Pokja Hong Kong namanya Kak Endang. Kebetulan waktu itu yang saya pilih ada beberapa nama, ada Kak Emi, ada Kak Endang, ada siapa lagi yang satu, lupa. Yang saya hubungi adalah Kak Endang, dan waktu itu saya langsung menemui beliau untuk tanya-tanya ke Pokjar gitu, datang ke kantor Pokjar Hong Kong, dikasih penjelasan, akhirnya langsung berniat untuk daftar. Ya begitu saja, tiba-tiba semangat saya muncul, terus saya langsung daftar, dan kemudian saya masuk di yang 2018.1 seperti itu. Nah, awalnya waktu saya kuliah itu ya agak-agak kaget juga, setelah lama banget tidak pernah membuka buku pelajaran, terus kemudian dikasih modul tebel-tebel, ada 6 apa 5 itu saya lupa. Tapi bersyukurnya itu saya bisa maksudnya membooster diri saya untuk gimana cara memanage ini gitu. Jadi gini, saya kan udah tua, saya udah 30 lebih. Dan kalau orang-orang bilang itu, udah usia segini kayaknya mau belajar itu harus berat banget gitu. Tapi saya sangat bersyukur, saya berterima kasih banget sama diri saya, ternyata saya bisa. Dan itu ada satu tips saya yang mungkin ini juga bisa digunakan oleh teman-teman ya, bahwa belajar itu tidak mengenal usia. Bahwa ketika kita sudah bersemangat untuk, aku mau mempelajari ini, aku harus bisa, itu ada satu tipsnya. Kalau saya men-setting pikiran saya itu bahwa saya adalah masih berumur sekitar 18 tahun, baru lulus SMA kayak gitu. Jadi saya itu selalu mengingat-ingat, saya masih muda, saya nggak umur 30 berapa gitu, enggak. Jadi saya masih ingat banget waktu itu, bahwa saya selalu berpikir, saya ini masih umur belasan tahun. Jadi tidak menutup kemungkinan untuk saya ini bisa belajar apa saja, menguasai ilmu pengetahuan apa saja. Dan kemudian itu saya bawa selama 4 tahun saya kuliah, sampai sekarang pun, kalau saya misalnya ada kesempatan untuk S2 atau mempelajari apa saja, saya akan tetap men-setting pikiran saya seperti itu. Saya tuh merasa bahwa saya masih umur belasan tahun. Seperti itu. Nah, akhirnya itu membuat saya lebih percaya diri, lebih totalitas dalam belajar, lebih bisa, maksudnya saya tetap bersemangat meski seperti apapun halangannya, rintangannya, kan karena kita di sini sambil bekerja, ikut orang juga, orang asing lagi ya. Jadi itu juga bukan hal yang mudah, cuman bagi saya itu suatu tantangan. Saya orangnya adalah lumayan memiliki jiwa petualang, jadi saya harus menantang nyali saya, menantang diri saya sendiri, saya harus bisa gitu. Nah, seperti itu perjuangannya. Kalau misalnya berat untuk di ujian, mengerjakan tugas dan segala macam, memanage waktu, itu saya kira semuanya mahasiswa yang yang kebetulan juga PMI pasti mengalami hal yang sama seperti itu. Yang pasti kami tetap bersemangat. Waktu itu ada nggak tanggapan teman-teman sesama PMI gitu waktu tahun 2010 Mbak Nuni daftar di UT, atau apa kata employer-nya, majikannya? Daftarnya tahun 2017 ya, Mbak, bukan 2010. 2010-nya baru datang di Hong Kong. Iya. Jadi 2018 itu kebetulan saya pindah ke majikan yang baru. Sorry. Iya, oke deh. Oke ya. 2018 itu saya baru kontrak baru di majikan yang baru. Dan kebetulan ya, apa rezeki saya kali ya, itu ya saya bersyukur sekali. Ternyata mereka itu tidak keberatan saya kuliah gitu. Dan itu masih bisa memanage waktulah, ada siang waktu sedikit, ada malam hari waktu senggang gitu, saya pasti langsung fokus di membaca modul, belajar, dan sebagainya. Yang pertama-tama menjadi kendala itu sebenarnya malah keraguan orang tua gitu. Orang tua saya itu kan orang kampung ya, jadi
kayak nggak begitu percaya gitu. Ngapain kuliah orang di Indonesia? Itu orang yang udah kuliah dan punya gelar sarjana aja banyak yang nganggur. Terus kamu nanti kuliah, apalagi umur udah segitu, mau gimana kan gitu. Jawaban saya cuma begini, Bu, orang yang punya gelar sarjana saja nganggur, apalagi saya. Apalagi saya nggak punya gelar, yang nggak punya pengalaman, kan gitu. Jadi akan lebih punya daya saing yang lebih bagus kalau saya punya gelar dan saya punya ilmu pengetahuan. Sudahlah, percayalah, saya pasti bisa menghandle ini semua seperti itu, dan akhirnya bisa meyakinkan orang tua. Ya, bersyukur banget, kemudian bisa masuk kuliah dan lancar. Seperti itu. Baik, kalau Mbak Nur Hidayah, bagaimana pengalamannya waktu pertama kali masuk UT? Seperti apa? Untuk UT sendiri sebenarnya saya udah kenal ya, kebetulan pas teman-teman di Indonesia itu kan udah banyak yang masuk UT juga, dan sekolah SMK saya kebetulan dekat dengan UT Pokjar Bogor di Helang, di Jalan Helang. Jadi sebenarnya udah tahu, tapi karena ada keterbatasan waktu dan biaya, jadi belum sempat untuk mendaftar. Pas sudah ke Hong Kong, setelah 2 tahun saya di sini, saya mengutarakan kepada keluarga kalau saya ingin melanjutkan kuliah dan mereka juga mendukung. Jadi saya beranikan diri untuk mendaftar dan saya cari-cari online untuk UT yang di Hong Kong itu informasinya, kebetulan langsung mendaftar melalui KMI. Kalau awal-awal sih lebih ke susahnya lebih ke manage waktu ya, karena kan pekerjaan PMI itu kan dia nggak kenal waktu, kadang dari pagi sampai malam, jadi kesulitannya lebih ke manage waktunya itu gimana. Cuma karena motivasi dan harapan saya biar kalau pulang saya bisa memiliki ilmu dan memiliki daya saing juga untuk di Indonesia, jadi saya berusaha untuk terus membaca modul, terus berusaha untuk terus menggali ilmu seperti itu. Mbak, sorry. Dulu berarti sekolahnya di SMEA ya? Iya, di SMK 1 Helang. Ya. Silakan kalau Mbak Ainul Hidayah ya. Ya, terima kasih. Kalau saya itu saya pertama kenal UT itu memang dari Indonesia, saya sudah tahu UT, dan semenjak saya masuk PT untuk belajar bahasa Hong Kong itu, sebelum kita ke sini kan ada belajar bahasa itu dan belajar bagaimana caranya bekerja di sini juga gitu. Nah, selama di PT itu ada itu kakak senior saya ex Hong Kong yang sebenarnya beliau itu juga lulusan UT gitu. Beliau bilang ke saya kalau kamu nanti bisa itu loh, bisa kuliah loh kalau di Hong Kong gitu. Oh ya gitu. Jadi saya semakin semangat di Hong Kong. Terus pas masuk Hong Kong itu Kak, saya itu cari-cari informasi tentang UT itu lama nggak ketemu gitu. Jadi saya 2016 masuk Hong Kong baru ketemu UT. 2015 masuk Hong Kong ketemu UT-nya baru 2017. Itu bagi saya itu benar-benar waktu 2 tahun itu terlalu lama gitu kan untuk mendapatkan informasi UT itu, tapi alhamdulillah dapatnya juga dari teman terus langsung saya waktu itu langsung menghubungi kontak yang ada di brosur itu, waktu itu Kak Endang juga sama seperti Kak Nuni. Terus waktu itu saya langsung mendaftar. Setelah mendaftar baru saya izin kepada orang tua, dan orang tua itu seperti Masya Allah kamu mau jadi mahasiswa gitu kan, orang tuanya juga orang kampung juga, mereka itu seperti sangat-sangat bahagia, sangat-sangat bangga gitu kan, Masya Allah anakku jadi PMI mau jadi mahasiswa juga gitu. Jadi orang tua sangat mendukung sekali. Terus disitulah menjadi semangat saya, sangat termotivasi sekali untuk belajar dan menyelesaikan pendidikan saya di Universitas Terbuka ini. Dan untuk majikan, alhamdulillah majikan saya baik, mendukung studi saya, malahan mereka mendukung saya untuk melanjutkan S2. Mereka itu tidak, istilahnya masih membutuhkan saya gitu Kak. Kamu sebenarnya udah finish kontrak sih kemarin, terus mereka masih itu, kamu kan suka belajar tuh, kamu suka lagi kenapa? Ada nggak lanjutannya lagi gitu? Ada Bu, aku bilang gitu kan sama ibu majikan itu. Terus
tapi kayaknya untuk S2 nanti dulu lah, saya bilang gitu, karena saya masih ada tanggungan lain yang perlu diselesaikan dulu gitu. Untuk sekarang mungkin istirahat dulu lah sebentar. Mungkin nanti ada rezeki lagi masuk S2 insya Allah. Gitu. Jadi tidak terlalu mendramatis sekali seperti yang teman-teman nggak dibolehin belajar sama majikan gitu. Kalau saya alhamdulillah tidak, majikan mendukung, keluarga juga mendukung. Begitu. Iya, berarti tidak menutup kemungkinan nanti Hong Kong akan buka S2 UT nih Pak Faisal. Arahan rektornya begitu. Nah, tinggal pengurus Pokjarnya nih. Kita harus koordinasi sama Mbak Emi kalau yang di Hong Kong ya, sama Pokjar yang lain. Karena sinergitas itu kan juga penting sama Pokjar. Kemudian juga bisa membentuk komunitas. Komunitas ini loh yang nggak bisa dibayar pakai uang, Mbak. Apa namanya, networking itu, mereka saling ketemu, saling bertukar informasi yang nantinya akan bermanfaat. Nggak sekarang mungkin, tapi ya nanti pada saat dia sudah kembali ke Indonesia, nah silaturahmi itu yang justru mungkin bisa membawa itu. Ada sih beberapa kisah juga ya yang dari Singapura itu, yang di Indonesia itu cuman terlalu lama kalau diceritain di lain kesempatan. Baik, sebelum kita ke sesi selanjutnya nih, saya boleh pesan-pesan nih. Jadi nanti kalau misalkan Mbak-mbak sekalian nih pulang ke Indonesia dan atau misalkan masih stay di sana lalu ingin melanjutkan misalkan melamar kerja ke karir yang lebih baik misalkan itu nanti bisa ditaruh Universitas Terbuka Pokjar Hong Kong. Seperti saya dulu waktu bikin CV ketika pulang ke Indonesia adalah ada rasa bangga tersendiri ketika saya menyebutkan bahwa saya lulusan Universitas Terbuka loh. Pokjarnya Pokjar Qatar seperti itu. Jadi kita jangan pernah merasa minder atau apa bahwa kita lulusan Universitas Terbuka, tidak. Kita harus bangga ya, Mbak Ainul, Mbak Nur sama Mbak Nuni ya. Baik, kita ke sesi selanjutnya. Kita yang di sini nih pengen tahu nih, karena saya lihat di hadirin yang Zoom kita kali ini itu ada yang dari Singapura dan mungkin kayaknya tadi ada dari Brunei juga ya. Jadi bukan hanya di Hong Kong aja nih, Mbak-mbak sekalian. Kita pengen tahu nih proses belajar Mbak Nuni, Mbak Ainul sama Mbak Nur tuh di UT tuh di Pokjar Hong Kong tuh seperti apa, proses ujiannya juga. Tapi sebelum ke situ mungkin kita pengen tahu strategi belajarnya di sela-sela waktu pekerjaannya tuh bagaimana. Coba mungkin bisa diceritakan Mbak Ainul deh, boleh duluan? Boleh. Mungkin ini lebih ke tips belajarnya ya kali ya. Kalau saya dari saya pribadi ini tips belajar di UT itu ada 5, sempat saya rangkum di sini. Yang pertama itu adalah niat dan doa. Terus yang kedua mempunyai target belajar, dan ketiga aktif di Tuton, 4 aktif di Tuwet, dan 5 ikuti UAS secara maksimal. Yang pertama doa dan niat. Doa dan niat itu adalah langkah pertama dan utama yang harus kita lakukan sebelum melaksanakan kegiatan apapun itu. Itu bagi saya maksudnya, agar menghasilkan target yang sesuai dengan harapan dan berkah tentunya. Dan yang kedua, mempunyai target belajar yang baik. UT adalah perguruan tinggi negeri ke-45 di Indonesia yang menerapkan sistem belajar jarak jauh dan terbuka. Dan sistem belajarnya itu adalah lebih ke mahasiswa diharuskan atau mahasiswa diharapkan untuk belajar mandiri. Jadi cara belajar mandiri saya adalah saya biasanya selalu menyisihkan gaji saya untuk lebih awal registrasi agar saya mendapatkan modul lebih awal gitu. Jadi sebelum Tuton dimulai, saya sudah mendapatkan bahan ajar itu gitu. Sebelum pembelajaran dimulai, saya sudah belajar dulu, saya sudah merangkum dulu materi-materi yang sudah saya pahami tentunya dari bahan ajar itu, dari bahan ajar modul. Terus nanti kalau saya nggak paham, saya biasanya cari kakak senior tuh, tanya-tanya sama mereka. Terus kadang juga saya pernah
Bahkan sering juga menghubungi guru-guru saya yang di SMK untuk bertanya gitu kan. Alhamdulillah mereka membantu. Terus saya juga membuka Google untuk referensinya, referensi lain apabila bahan ajar yang saya pelajari itu waktu itu kayaknya belum bisa masuk gitu. Jadi saya cari referensinya ke banyak tempat lah gitu. Itu cara belajarnya adalah lebih ke merangkum sebelum pembelajaran dimulai gitu. Jadi saat kita sudah mulai tuton itu kita sudah paham gitu materinya ini gitu. Jadi nanti saat ikutan itu udah langsung sat-set bisa gitu. Jadi karena kan Bituton itu cuma 8 minggu atau 8 sesi, itu waktu itu bagi saya terlalu cepat untuk menghadapi UAS gitu. Jadi lebih baik untuk belajar lebih awal. Terus yang ketiga adalah aktif di Tuton. Di Tuton itu kan ada 8 sesi yang setiap sesinya harus diisi dengan diskusi. Dan pada sesi ketiga, 5 dan 7 itu ada sesi tugas 1, 2, 3 itu dikerjakan semua sebisa mungkin, semaksimal mungkin diusahakan. Terus yang keempat itu aktif di web atau TTM. Nah, untuk saat ini mungkin lebih ke web ya Mbak Nini. Web karena masih ada COVID-19 ini, di sini masih ada COVID-nya. Jadi lebih ke TTM, maksudnya lebih ke web, sorry. Itu harus hadir. Meskipun ada tuh maksimal tidak hadir 3 kali pertemuan gitu. Kalau untuk saya sendiri, itu bagi saya itu wajib hadir gitu pokoknya. Bisa nggak bisa wajib hadir gitu. Terus yang keempat mengikuti UAS, karena sekarang sedang offline, itu UAS-nya kan UAS THE itu lebih enak lagi. Jadi itu dimaksimalkan gitu. Mungkin itu saja yang tips dari saya untuk belajar di UT. Ya, kalau Mbak Nunik gimana? Bagaimana cara membagi waktu sama strategi belajar itu seperti apa sih? Kalau saya itu ada yang sama juga ya sama Mbak Ainul tadi. Jadi saya pasti akan prepare lebih awal untuk segera mendapatkan bahan ajar atau modul. Jadi biasanya nih kalau di Pokja Hong Kong kan pesan modul itu agak dibanyakin gitu. Jadi untuk next semester itu kita yang mau bahan ajar itu lebih dulu, kita harus registrasinya juga lebih dulu gitu. Artinya kita mendapatkan bahan ajar lebih awal, bahkan sebelum semester itu berjalan kan, kita punya lebih banyak waktu untuk bisa mempelajari modul. Nah, yang pertama pasti modul dulu kan, kita di bahan ajar utamanya yang ada di UT. Selain juga kita ada referensi-referensi yang lain atau kita lebih memperkaya literasi kan seperti itu. Karena belajar di universitas terbuka itu kan kita harus mandiri, kita harus inisiatif, kita harus punya kayak jalan pintas atau apapun yang bisa mendukung cara belajar kita gitu. Jadi kita tidak perlu mengharapkan untuk disuruh-suruh atau juga harus ini sama tutor sama dosen, kan nggak seperti itu kalau di UT. Jadi apapun bahan ajar, apapun yang bisa mendukung cara belajar kita harus bisa untuk meraih itu seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, karena saya jurusan Ilkom, ilmu komunikasi itu menurut saya adalah learning by doing. Jadi setiap hari ini sebenarnya kita sudah mempraktekkan ilmu kita, bahkan jauh sebelum kuliah, karena ilmu komunikasi adalah bagi saya sendiri ya, dan menurut banyak referensi yang pernah saya baca, bahwa berdirinya sebuah peradaban itu dimulai dari adanya komunikasi. Seperti itu. Jadi sebenarnya kenapa saya begitu, sepertinya saya tidak memiliki banyak kendala untuk mempelajari ilmu komunikasi, karena saya itu sudah dari awalnya sangat ilkom sekali. Saya sendiri sudah sangat menjiwai ilmu komunikasi gitu. Jadi kemudian ketika saya membaca modul, ketika saya membaca teori-teori atau juga apapun yang saya temukan di perkuliahan, saya pasti akan menemukan, loh ini kan sudah saya praktekkan. Loh ini kan sudah saya temui di kehidupan sehari-hari. Loh ini kan sosmed, ini kan cyber media, ini kan teknologi informasi. Semuanya sudah kita geluti sehari-hari, semuanya sudah kita praktekkan, dan bahkan ada 1-2 materi yang saya temukan di modul itu sudah jauh tertinggal dari apa yang aktual sekarang terjadi. Contohnya kemajuan internet dan IT. Kemudian juga bagaimana perkembangan ilmu komunikasi dan informasi itu berjalan, itu kadang-kadang loh modulnya kok masih di sini ya.
yang dipelajari kok masih di level ini gitu. Padahal kita secara praktek sehari-hari, apalagi kita tinggal di negara yang sangat maju ya, seperti Hong Kong. Kita apa-apa by daring, by online, by internet. Nah, jadi kita ya harus lebih pintar-pintar gitu. Kalau terpaku doang di modul, itu saya rasa kurang. Jadi mungkin ini bisa jadi tips juga untuk teman-teman yang jurusan ilmu komunikasi ya, dimanapun kita berada. Kalau jurusan ilkom itu kita harus selalu update dengan informasi yang ada, dengan perkembangan teknologi yang ada. Apalagi kita itu pasti di antara kita tidak mungkin satupun orang nggak kenal sosial media. Nah, di situ banyak sekali yang bisa kita pelajari, bagaimana orang menempatkan diri di antara orang banyak, bagaimana cara kita berkomunikasi, bagaimana harus menempatkan diri sesuai situasi dan kondisinya. Ini sangat ilmu komunikasi sekali gitu. Mungkin kalau di modul cuma basic atau teori-teori yang baku kan, tapi prakteknya ketika kita di lapangan, ketika kita bergaul dengan orang banyak, entah itu offline maupun online, itu pasti akan selalu ada update seperti itu, yang itu menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Jadi kalau bagi saya sendiri ilmu komunikasi itu sangat fleksibel. Sepertinya ya saya ini tidak begitu menemukan kesulitan untuk belajar ilkom gitu loh. Karena yang pertama ya tadi modul itu pasti, yang kedua saya selalu harus up to date di dunia teknologi informasi, terutama di internet, sosial media atau apapun ya, seperti itu. Terus yang kedua ya kita rajin mengamati, karena ilkom itu setelah kita menemukan THE ini saya baru menemukan gitu. Oh ternyata ilkom itu sangat analitis. Jadi kita itu sebisa mungkin melatih pikiran kita untuk analis. Jadi analis itu ya. Tidak hanya teorinya seperti ini tapi prakteknya enggak tahu. Tapi justru kita sudah setiap hari ini praktek loh ilmu komunikasi gitu kan. Jadi kemudian ketika di cross checkkan sama teori yang ada di buku di modul itu, wah cocok semua gitu. Makanya sering saya excited dengan apa yang saya pelajari di modul dan juga di kehidupan sehari-hari, karena yang itu balik lagi ke ilkom itu sangat saya sekali seperti itu. Makanya sangat bersemangat belajar seperti itu, Mbak. Baik, sepertinya judul karya ilmiahnya Updating the Real World kayaknya. Betul Mbak Nuni? Ternyata enggak, ternyata malah enggak ke situ, malahan. Iya. Oh. Komunikasi iya. Sehari-hari. Update pasti, mesti update karena kan perkembangan ya, zaman komunikasinya kan. Satu lagi Pak, saya menambahkan gitu. Kadang saya agak merasa komplain ya. Ini kok modulnya itu masih di sini ya levelnya gitu. Ketinggalan jauh sama aktualitas dan juga dunia informasi sekarang. Kebetulan itu. Pak Faisal emang bidangnya nih. Oh ya? Wah, ya Pak, segera diupdate. Untuk bahan ajar nih Pak. Itu makanya kita mantap. Layanan ajar. Yang justru kan tidak hanya kita dicokin teori, tapi kita juga bisa menganalisis dan akhirnya kita bisa mengkritik. Kita kalau masuk S2, itu Mbak punya kewenangan untuk mengkritik teori. Mbak boleh bantah itu. Gitu. Baik, ini tantangan ini buat saya, challenge ini. Dia challenge Pak, tunggu saya ya Pak. Teori, membantah teori, atau menambahkan teori. Gitu. Nah, itu nanti next level. Thank you. Kayak gitu. Tapi yang kalau untuk B1-nya, makanya kita laksanakan namanya bantuan belajar itu ada TWEB. Nah, itu gunanya itu untuk mengupdate. Kita mengeliminir ketertinggalan dari modul itu. Mungkin itu, Mbak Rati. Terima kasih. Luar biasa, Mbak. Luar biasa, Mbak. Kalau gitu kita tunggu Mbak Nuni. Siap. Baik, selanjutnya Mbak Nur Hidayah ya. Kita belum mendengar nih strategi belajar seperti apa sih di Universitas Terbuka. Silakan Mbak Nur Hidayah. Hampir sama ya kayak Mbak Ainul sama Mbak Nurti ya. Kalau saya lebih ke manajemen waktu ya. Saya gimana caranya kita memanfaatkan waktu-waktu senggang. Karena kan kita tahu kan pekerjaan PMI itu kan nggak mengenal waktu. Jadi itu gimana caranya kita untuk memanage waktu yang kita punya untuk baca-baca modul. Jadi pas saya baca-baca modul awal, jadi kalau pas udah mau tuton, jadi saya udah memahami materinya. Jadi tinggal nyari tambah-tambahan, bisa Google atau bertanya kepada teman yang kebetulan memahami juga tentang itu. Jadi pas UAS juga udah dicicil, baca-baca
sama sih seperti yang lain gitu, intinya lebih ke manajemen waktu kalau untuk saya ya, sama untuk mencicil mulai baca-baca modul, jadi kan kita udah paham materinya sebelum mulai tuton, jadi lebih aktif untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari tutornya. Kalau UAS juga jadi kita udah tidak usah gerubak-gerubuk gitu istilahnya baru baca, tapi karena kita udah mulai mencicil, kita udah bisa memahami, jadi udah lebih siap untuk menjalani UAS. Baik, terima kasih. Intinya Pak Faisal suaranya hilang. Wait. Mungkin Oke, ya. Ketinggalan ya? Sudah. Oh, udah. Oke. Dalam tanda kutip mungkin nyolong star ya, tapi dalam arti positif gitu ya. Pada intinya sebenarnya belajar mandiri sangat dibutuhkan untuk kesuksesan belajar di UT. Seperti itu ya, Mbak. Ini masih delay nggak ya suara saya? Sudah jelas sih, Pak. Saya yang hilang-hilangan, Pak. Oke. Berarti kalau untuk pelaksanaan ujiannya berarti nggak ada kendala ya, dari semua pihak memang mendukung ya. Aduh, mohon maaf nih di sini kayaknya jaringannya jelek banget. Emang 3 hari ini cuaca lagi nggak bagus di Indonesia nih. Teman-teman Hongkong masih gabung di sini? Masih, Pak. Oh, masih, oke. Oke ya, karena di apa namanya di Jabodetabek terutama ya, itu ini cuacanya angin kencang, hujan ini yang kemarin itu sampai banjir, pohon tumbang banyak banget. Oke, dari Mbak satu lagi mungkin ada ini Mbak siapa? Mbak Nur Hidayah ya. Mungkin Mbak tips di belajarnya ada yang mau ditambahkan dari Mbak Nur Hidayah nggak? Nggak ada sih, Mbak Nur Hidayah tuh. Iya, hampir sama, soalnya tipsnya kayak Mbak Ainul sama Mbak Mimi itu intinya sama, cuma lebih ke manajemen waktunya aja. Jadi memanfaatkan waktu-waktu senggang buat baca. Jadi kan kalau pas udah tutor, jadi kita udah lebih memahami materinya, jadi udah bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari tutor, lebih aktif di diskusi. Jadi UAS juga kita udah lebih siap. Hampir sama tips-tipsnya. Sepertinya ada belajar bersama gitu di Victoria Park gitu ya? Saya kayak ini ya filmnya Lola Maria ya, kalau Minggu Pagi di Victoria Park itu saya pernah nonton ya? Lola Maria. Itu inspiring banget. Pada belajar bareng nggak sih, Mbak Nuni, Mbak Nur? Pada belajar bareng nggak sih? Kalau saya enggak ya malahan. Ainul gimana? Saya lupa deh kayaknya. Aku dulu pernah belajar sama Oh, sebentar. Iya, pernah ada. Apa ya maksudnya? Sebelum pandemi kan kita masih bisa untuk berkumpul seperti itu. Tapi kemudian kita ada serangan pandemi itu ya, kita terpaksa harus nggak bisa kumpul-kumpul seperti itu. Oh iya, dan 2 tahun ya? 2 tahun. Betul. Begitu masuk UT, terus 2 tahun pandemi gitu ya? Pandemi, betul. Jadi kita itu susah untuk kumpul-kumpul seperti itu. Betul, karantina ya. Emang rada strict ya aturan di Hong Kong ya? Kalau di sini nonton bareng Minggu pagi. Nanti kalau ke Hong Kong saya maunya nonton bareng Minggu pagi di Victoria Park ya. Oke, lanjut berarti. Ya. Baik, Pak. Nanti ngerujak bareng Pak di Victoria Park. Siap jadi guide, Pak. Iya. Sesi penutup nih, mungkin
ada pesan-pesan yang ingin disampaikan baik kepada mahasiswa ataupun yang sudah lulus atau alumni, mungkin bisa disampaikan. Siapa dulu nih? Mbak Nunik duluan mungkin? Ya, jadi kesan-pesan untuk semasa perkuliahan atau untuk adik-adik kelas atau gimana nih, Mbak? Bisa diperjelas? Boleh di breakdown misalkan untuk boleh untuk pesan untuk adik-adik yang belum lulus ataupun pesan-pesan untuk PMI yang lainnya. Oke, jadi mungkin udah ada betul yang ingin meningkat. Oke. Tadi kurang lebih sudah ada beberapa hal yang sudah saya sampaikan ya, dari mulai cerita saya, kemudian juga cara belajar saya. Mungkin itu beberapa bisa diambil untuk dijadikan tips untuk adik-adik mahasiswa yang masih sedang kuliah gitu ya. Terus untuk teman-teman PMI yang lain gitu, apa ya, maksudnya pendidikan tinggi itu sekarang ada di depan mata kita loh, dan sangat mudah loh, sangat gampang, dan juga dengan biaya dan fasilitas yang terjangkau banget seperti itu. Jadi mumpung kita itu punya kesempatan, kalau memang mau mengupdate kualitas diri, itu sekarang dengan fasilitas yang sangat gampang. Ada di dekat kita, dan itu masuk seperti katanya Pak Oja Daroja tadi, itu masuk ke rumah-rumah kita, masuk ke kamar-kamar kita gitu. Jadi kita nggak nyari jauh-jauh ya, karena dengan teknologi internet ini ternyata pendidikan tinggi itu bisa kita capai dengan sangat gampang. Yang penting kitanya mau, kitanya niat, kitanya memang punya minat untuk meningkatkan kualitas kita, untuk meningkatkan pendidikan kita. Dan investasi pendidikan itu tidak pernah ada ruginya. Jadi kita misalkan kehilangan uang banyak nih untuk bayar kuliah gitu, tapi yakinlah suatu hari itu pasti akan berguna ilmunya, tidak mungkin tidak. Jadi untuk teman-teman PMI yang lain, saya memberikan semangat kepada kalian semua untuk ayo kita mengupdate diri, ayo kita meningkatkan kualitas diri kita melalui pendidikan tinggi. Dan sekarang ada loh universitas terbuka di sini, di Hong Kong, atau mungkin di negara-negara lain juga, yang sangat mudah kita jangkau. Nah, untuk adik-adik yang masih kuliah, adik-adik semester bawah saya yang sekarang sedang berjuang untuk menyelesaikan studinya, ayo lebih semangat lagi belajarnya. Segera susul kita untuk segera wisuda, dan tentunya harus dengan IPK yang terbaik. Seperti itu. Terima kasih. Mantap sekali pesannya Mbak Nunik nih. Sangat memotivasi kita semuanya nih ya. Bagaimana dengan Mbak Nur Hidayah? Pesannya buat yang lagi saat ini mahasiswa, adik-adik semua, kan seperti kita tahu itu kebanyakan yang UT kan yang masih bekerja, dan kadang-kadang kalau udah bekerja tuh udah malas untuk belajar karena terbatasan waktu, juga kan udah lelah. Jadi pesan saya tetap semangat dan menyerah, karena kita ketahui pendidikan itu kan penting, dan pendidikan itu panjang hayat. Jadi walaupun lelah atau gimana pun kita harus tetap semangat untuk mengejar ilmu, karena suatu saat nanti juga pasti akan bermanfaat untuk kita dan juga untuk orang lain ilmu yang kita miliki. Terima kasih. Baik, bagaimana nih Mbak Ainul Hidayah? Silakan. Baik, untuk saya, pesan dari saya untuk teman-teman yang belum bergabung dengan UT, yuk gabung yuk di sekolah di UT, kuliah di UT itu gampang loh, terus murah, terus selain murah itu kualitasnya juga tidak dapat kualitasnya itu terjamin gitu, kualitasnya bagus meskipun murah gitu kan, gampang juga kuliahnya. Selagi kita bisa, selagi kita mampu, ayo kita tingkatkan pendidikan dan kualitas diri kita bersama UT. Kita gabung di UT. Terus buat yang adik-adik yang saat ini sedang berjuang, segera selesaikan, semangat, dan suatu saat kalian akan memetik hasil yang pernah kalian perjuangkan selama ini.
Terus bagi diri saya sendiri dan teman-teman wisudawan yang alhamdulillah tadi sudah diwisuda, jangan cepat merasa puas gitu. Ayo kita belajar lagi karena masih ada banyak sesuatu yang perlu kita pelajari gitu. Semoga kita semua bisa mengamalkan ilmu yang telah kita dapatkan baik di UT maupun di luar UT. Gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak atas pesan-pesannya kepada mahasiswa ataupun kita semua di sini. Mungkin seperti mengutip tadi kata Kak Emi ya dalam sambutannya tadi pagi bahwa ini bukan bukan akhir dari perjalanan kalian. Ini tuh masih awal. This is just beginning. Jadi nanti setelah ini kami tunggu di IKUT luar negeri untuk kontribusinya adik-adik sekalian untuk membangun universitas terbuka di mata dunia, khususnya dengan membawa nama Hong Kong ya, untuk wilayah Hong Kong. Gitu. Jadi kita tunggu ya di IKUT luar negeri ya, nanti kita sama-sama berjuang. Baik, mungkin sesi kita cukup ya Pak, sampai di sini. Sampai di acara. Mbak, maaf. Ya, silakan. Tadi kan diinformasikan ya ke kita bahwa ketika kita udah alumni, itu otomatis kita udah tergabung di IKUT. Ya. Betul. Apakah ada misalnya komunitas khusus atau grup khusus, misalnya WhatsApp atau apa gitu, yang kita itu bisa join, terus kita bisa berkegiatan bersama seperti itu. Bolehkah diinformasikan ke kita? Iya, mungkin sedikit brief bahwa setelah wisuda biasanya kan ada penyerahan alumni ya. Nanti kita akan join di grup WhatsApp. Nanti kita gabung untuk seluruh dunia, untuk ada kegiatan apapun itu kita sharing di situ, ataupun pokoknya yang terkait dengan universitas terbuka. Ada yang mau nanya registrasi pun nggak masalah. Kita layani gitu. Jadi nanti kegiatan di IKUT juga banyak ke depannya, nanti kita akan sharing. Nanti saya tunggu Mbak Nuni nanti di grup ya. Terima kasih. Tolong diinformasikan ya, mungkin ke Pokjar atau ke KMI gitu. Sama-sama. Ada delay. Oke, di sini masih terkendala teknis delay, cuman saya rasa sudah terangkum semua ya, komunikasi sudah berjalan dengan baik. Mbak Ratihnya masih berjuang untuk masuk ke Zoom meeting-nya, oke. Atau mau di-join bareng gini aja, Mbak? Untuk sudah sih. Udah sudah, oke. Sudah. Okay. Kembali sebelum ditutup oleh Mbak Ratih, saya mengucapkan selamat kepada para wisudawan dan wisudawati. Semoga ini menjadi awal teman-teman mendapatkan, meraih atau memperoleh peluang untuk kehidupan yang lebih baik di masa yang akan datang. Itu aja. Dari saya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke MC dan moderator. Silakan Mbak Ratih. Baik, terima kasih Pak Faisal. Kita langsung tutup aja kalau gitu ya. Terima kasih atas waktunya teman-teman sekalian, baik Mbak Ainul Hidayah, Mbak Nur Hidayah, dan juga Mbak Nuni Khairun Nikmah, juga teman-teman sekalian yang bisa hadir pada Zoom meeting kali ini. Semoga kita bisa mengambil pelajaran ataupun sharing yang tadi sudah kita dengarkan bersama-sama dari mbak-mbak yang luar biasa hari ini. Baik, kita langsung tutup aja. Ya sekali lagi saya ucapkan selamat atas wisudanya Mbak Ainul, Mbak Nur dan juga Mbak Nuni. Kalau gitu langsung kita tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses ya. Terima